Oke, Apple Pencilnya. Oke, yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, iPad Pro beserta aksesoris Pro lainnya kita bakal unboxing di video kali ini. Nggak sabar banget, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So, here we go guys, iPad Pro ya, Magic Keyboard dan Apple Pencil Pro juga ya, semuanya dengan Pro, cuma Magic Keyboardnya belum ada Magic Keyboard Pro. And by the way, nanti gue coba compare sama iPad Pro gua 2018. Gue nggak bawa deh kayaknya, gue bawanya iPad Air 4 yang kita pernah unboxing waktu itu, yang CPO, Certified Pre-owned ya. Kita bakal compare secara size, karena masih mirip sama iPad Pro yang gue punya sebelumnya 2018 ya. Gue nggak punya iPad Pro yang M1, gue nggak punya iPad Pro yang lain-lain, cuma yang pas pertama kali rilis 2018, yang mana mungkin bakal pensiun digantiin sama si iPad Pro ini ya. Jadi ini yang versi 11 inch 256 dengan chip M4 versi Wi-Fi aja ya. Dan kalau kalian lihat box depannya sendiri, menurut kalian tulisannya kayak PRO nggak sih? Kayaknya bener ya, harusnya ya. Pertama wallpapernya gue nggak sadar sih, tapi setelah gue lihat lagi ya, dia mencerminkan tulisan Pro ya. Kalau yang R nggak tahu tuh tulisannya kayak R nggak sih guys? Karena gue lihat-lihat ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Gue sendiri kayak masih bingung mana tulisan AIR-nya gitu. Ya let me know kalau kalian kebaca di komen di bawah. Yes, ada Magic Keyboard ya. Magic Keyboardnya sendiri kalau dilihat dari segi bentuk ada perbedaan signifikan ya. Nanti kita compare sama Magic Keyboard yang sebelumnya. Di sini sekarang kayaknya lebih tebel secara base-nya ya, karena dia pakai bahan metal sekarang katanya. Karena seperti yang gue bilang di video yang kemarin, yang bahan karet itu dia lebih gampang aus ya, atau lebih gampang wear. Jadi sekarang diganti sama Apple biar kesannya kayak MacBook gitu katanya. Dan last but not least, Apple Pencil Pro. Yes, jadi ini sama tulisannya, ada tulisannya PRO juga, dan ada beberapa desain katanya dari si kotaknya sendiri. Banyak banget kayak rame-rame gitu desainnya ya. Dan yes, tulisannya ini dia Pencil Pro. Ditulis di sini ya, compatible-nya sama iPad Pro M4 dan iPad Air M2. Walaupun iPad Air yang M2 yang terbaru sendiri itu juga katanya masih bisa dengan Apple Pencil yang generasi sebelumnya, kalau nggak salah. Gue lupa deh, kayaknya masih bisa seingat gue. Oh ya, by the way, shout out to Studio Ponsel yang udah ngirimin dengan cepat, baru aja mendarat di Indonesia. Jadi kalau kalian pengen cek ya udah ada di Studio Ponsel. Kalau Apple tuh green peel-nya tuh ya utuh gitu ya, nggak ada terpotong-potong gitu loh. Oke, oh wow, agak lebih enteng dan lebih tipis ya, sesuai klaimnya, cuma tetap berasa sih bobotnya gitu ya. Oke, nah ini masih ada buku-buku ya sebelum kita cek ke kabel-kabel, dan sudah ya bener, tidak ada stiker-stikeran lagi karena Apple katanya mau go green ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada tutorial-tutorialnya ya untuk Face ID, untuk Apple Pencil, dan di sini tertulis juga Apple Pencilnya itu yang Pro ya. Terus Tap to Wake, dan ada Thunderbolt di bagian USB Type-C-nya. Ini kenceng banget coy speednya, atau USB 4 ya. Dan yes, serasi karena kalian juga dapat kabel dan dapat charger masih ya. Gua dengar kemarin nggak dapat charger itu kayaknya iPad Air deh. Kalau iPad Pro kayaknya masih dapat charger sih guys harusnya ya. Nah, ini dia chargernya, karena ini unit dari Singapura Malaysia mungkin. Nah, jadi kepalanya 3, dan kalau kita cek dari segi specs-nya 9 volt 2 ampere ada di atas ini ya. Tengahnya ada 20 wattnya tuh, tapi tulisannya di sini 9 volt 2 ampere sih. Padahal iPad Pro itu bisa 30 watt setahu gua ya, kalau dari iPad Pro yang lama, yang 2018. Oke, kabel. Nah, kabelnya ini braided warna hitam full ya, dan ya bagus sih kualitasnya. Ujung kepalanya nih kelihatan cukup mewah ya, dengan bahan metal dan finishnya hitam doff gitu. Super nice. Kayaknya kabel Mac kan warnanya nggak kayak gini ya, jadi ini yang full black banget gitu.
tapi nggak cocok, nggak serasi sama chargernya. Harusnya chargernya juga warna hitam. Ya, whatever lah. Gua nggak pakai juga, akhirnya pakai kabel yang dari brand-brand lain gitu kan. Nah, sebelum gua buka iPad-nya, sebelum gua buka plastiknya, karena gua takut nih ya nggak pakai case, nggak pakai apa-apa, gua buka dulu aja aksesorisnya. Studio Ponsel kalau kalian beli iPad itu dia juga ngasih screen protector dan case transparan. By the way, ini case transparannya dia udah ada ya, yang versi ini ya. Yang versi baru. Yaudah deh, nanti kita coba aja. Sekarang kita buka Magic Keyboard. Magicnya adalah ya ini, ada sisi floatingnya, yang mana sekarang dia juga nempel pakai magnet, tapi katanya magnetnya sendiri agak berbeda. Kalau kalian lihat dari MKBHD sempat share perbedaan magnet antara iPad Pro sebelumnya sama iPad Pro yang pakai chip M4 terbaru ini. Kalau kalian lihat di sini, buset deh. Jadi rada tebel ya. Karena si base-nya ini sendiri juga agak-agak tebel. Nah, yang ini cukup simpel. Yang ini warna silver ya, jadi dia ada dua warna, yang space gray sama ini yang silver atau putih. Sebelumnya tuh kan kalau yang full white itu tuh bener-bener putih banget. Kalau ini ya putih sih, karetnya karet putih, cuma bagian bawahnya juga masih karet sama, cuma bedanya di bodinya nih, yang mana kalau kita buka, nah tuh ini silver dan metal. Nah, trackpadnya nggak bisa dipencet ya kalau kita nggak nempel, karena dia pakai force touch yang sama kayak MacBook. Jadi MacBook itu kalian mesti hidupin dulu baru bisa dipencet trackpadnya. Kalau kalian matiin deh coba MacBook kalian, nggak bisa dipencet trackpadnya. Ya 11-12 lah sama keyboard sebelumnya. Tapi sekarang udah ada function row ya, buat terangin brightness, volume, play, pause bisa di sini. Terakhir Pencil Pro. Pencil Pro cuma satu ini doang bukaannya dan tinggal diangkat. Desain by Apple in Cali. Dan ini pensilnya. Tidak ada penjelasan detail soal fitur baru si Apple Pencilnya, jadi kita harus coba sendiri. Dan ini dia Apple Pencilnya. Yes, secara bentuk nggak ada perbedaan sih dengan sebelumnya, cuma bedanya di sini aja nih. Pencil Pro, bodinya, bobotnya sih kayak berasa lebih berisi ya. Sekarang kita buka si iPad Pro-nya aja. Wih, gila. Wow. Oke, gila, pas dipegang langsung berasa lebih tipis ya. Gila ya, udah tipis iPad tuh ya, tapi ini dibikin lebih tipis lagi. Tapi tetap berasa berbobot sih, berasa substansial gitu, kayak solid lah. Nggak sekedar lebih tipis terus ringan doang gitu, cuma ini beneran lebih padat gitu berasanya ya. Oke, bagian belakang ada tulisannya nih sekarang ya, iPad Pro, dan ada 3 pogo pin. Nah, katanya sekarang dari pogo pin ini kalau kalian cas ke si keyboard itu bisa sampai 40 watt. Sebelumnya tuh kalau nggak salah cuma berapa belas watt gitu. Jadi nggak kenceng kalau ngecas pas dicolokin ke si Magic Keyboardnya gitu. Kalau sekarang udah bisa lebih kenceng, tapi nanti ya gue akan coba tes deh ya. Nah, langsung aja sekarang kita hidupkan. Oke, nah udah hidup. Sambil kita hidupin, gue akan coba tes ke Magic Keyboardnya. Oh ya, by the way ini pakai bahan yang fabric gitu ya. Tuh, kalau yang digesek-gesek tuh, wah, kayak halus gitu, kayak ada kualitasnya sih mantep ya. Ini kayak baju yang bisa digesek-gesek terus kayak karpet gitu lah, bisa dibilang gitu. Sudah hidup. Wah, Tandem OLED. Ada software update ya, jadi mesti di-update dulu ya. Device missing several software update. Kan baru dari pabrik. Kita coba registrasi dulu dan nanti gua akan balik lagi. Day 2. Oke, beberapa hari kemudian nanti gue juga bakal compare guys sama iPad yang ini yang lama ya, Magic Keyboard, Apple Pencil, semua yang lama-lama. Kita mulai dari iPad Pro yang baru dengan chip M4-nya. Performance-nya sih yang memang menurut gue sampai share di Instagram paling bikin geleng-geleng, karena Antutu benchmark-nya itu di angka 2,6 juta ya. Secara angka sendiri ini menurut gue Antutu benchmark yang gue lihat paling tertinggi ya, yang pernah gue lihat sampai detik ini. Dan gue compare juga, ternyata kan yang versi 11 inci 256 ini yang gue punya kan yang base
itu ternyata chipsetnya M4-nya itu yang pakai 3 performance core. Nah, kalau kalian mau yang 4 performance core itu ada di versi 1 tera, harus beli yang 1 tera. Jadi gue pikir skornya bakal lebih tinggi, ternyata enggak juga. Pas gue cek nih di Maxtech, dia ada tes kedua versi dari chip M4-nya dan ternyata bedanya cuma sekian persen ya, nggak akan nyampe 10% gitu, walaupun dia ada ekstra 1 performance core. Secara keseluruhan gue lihat sih nggak bakal ada perbedaan jauh kalau kalian ngambil yang versi lebih tinggi ya in terms of performance. Kedua, untuk yang Geekbench juga, ini juga angkanya lumayan mengagetkan sih ya kalau dicek. Untuk CPU-nya itu peningkatannya jauh banget dari iPad Pro sebelumnya M2. Bisa dibilang ini meningkatnya hampir 50% di single core-nya ya. Jadi tinggi banget. Cuma memang untuk multicore-nya sekitar 40% lah. Again, jauh banget performance-nya, peningkatannya sama juga di Timesfly juga peningkatannya cukup jauh, tapi balik lagi. Gue tahu ada beberapa orang juga kayak yang mungkin artis dalam arti yang gambar atau yang bikin art, itu banyak yang pakai iPad sebagai device utama mereka. Cuma buat gue sendiri yang gue suka bikin video atau gue suka bikin konten, itu iPad masih menjadi alat buat menikmati konten, bukan buat alat untuk kerja. Dan ngomongin menikmati konten sendiri, itu yang gue rasain experience-nya paling berbeda di iPad Pro M4 ini karena layarnya yang menggunakan panel OLED ya, organic LED, yang mana hitamnya itu ya pure, asli hitam karena dia ya, si panelnya ini tuh menggunakan LED titik-titik itu ya OLED-nya. Jadi pas nampilin warna hitam dia LED-nya mati literally kayak gitu. Jadi hitamnya bener-bener wah banget. Dan selain itu juga brightness dari layar ini tuh gila banget guys. Ini mungkin di situasi indoor ya, dia nggak gitu kelihatan terang. Kemarin gue sempet aduin di kondisi outdoor ya, dimana dia bisa kayak nerangin lagi layarnya. Itu perbedaannya bisa gue bilang jauh. Ya, mata gue langsung ya bisa lihat perbedaannya. Mungkin di kamera juga sedikit kelihatan lah pasti ya. Tandem OLED yang memang dijargonkan oleh Apple tadi works. Karena biasanya OLED itu kan kelemahannya memang di brightness, yang kayak gue bilang di video first impression-nya. Kalau OLED itu kalau TV-TV terutama ya, kalau ditaruh di living room biasanya TV-nya kurang bisa ngangkat karena lingkungannya terang gitu. Jadi panel OLED itu biasanya nggak terang. Nah, di sini dengan tandem OLED dia jadi lebih terang gitu. Dan selain dari layar sendiri, in terms of multimedianya, speakernya juga di sini gue ngerasa lebih mantap dibandingin sebelumnya ya. Kayak bassnya lebih berisi. Gue coba compare juga sama yang ini. Ini iPad Air kebetulan yang gue bawa karena iPad Pro gue ya, itu sekarang dipakai sama anak gue. Gue nggak sempat ngaduin speaker di sana, tapi gue ngerasa speakernya di sini lebih oke. Dan kalau dilihat juga ada MKBHD sempat nge-share kalau bentuk speakernya dari yang sebelumnya kotak, sekarang itu lebih bulat ya, lebih gede. Walaupun memang karena bentuknya sekarang lebih tipis, itu dia jadinya katanya bassnya enggak sedalam yang lebih tebel iPad-nya gitu. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan, tapi nggak beda jauh sih gue rasa gitu. Dari segi ukuran ya ini masih the best speaker yang bisa kalian dapetin dari sebuah device sih. Oke, secara aksesoris, Magic Keyboard, Apple Pencil ya, gue compare sedikit. Nah, ini di Magic Keyboard yang baru, karena dia tuh juga bawahnya tebel, kalau kita compare side by side ya. Nah, perbedaannya tuh cukup nggak berasa gitu ya. Nah, walaupun si iPad-nya lebih tipis, nah karena dia itu udah, si Magic Keyboard-nya bagian bawahnya nih terutama ya, lebih tebel, jadi kurang lebih itu mirip lah, paling beda 1-2 mili nih, kalau ditaruh sejajar nih ya. Nah, itu si iPad yang lama lebih tebel sedikit gitu, nggak sejauh ketika kita compare si iPad sama iPad-nya aja nih, karena iPad yang baru ini memang berasa jauh lebih tipis gitu. Plus ini juga secara lebar kalau kita taruh bareng nih ya, kelihatan juga nggak selebar yang lama karena dia pakai bahannya ini yang di sini bentuknya di oval kan gitu kan. Kalau sebelumnya kan bulat nih, jadi lebih lebar ya. Kalau di sini dia bikin oval jadi lebih ceper. Dan USB-C-nya juga ini dapat peningkatan chargingnya. Ketika gua tes ini bisa sampai 40 watt ya, yang di Magic Keyboard yang baru, sedangkan dari yang lama ini cuma bisa sampai 22 watt. Jadi bisa lebih kencang ngecas lewat si Magic Keyboard-nya yang baru. Nah, dari segi usability sendiri, si Magic Keyboard yang baru kan ada function row ya, jadi lebih kepake juga buat kalian yang suka shortcut dari si keyboardnya, sama kayak di MacBook sekarang. Cuma untuk trackpadnya sendiri gue ngerasa nggak ada yang gimana-gimana banget. Cuma karena ini force touch ya, mesti dicolokin ke iPad-nya dulu baru bisa diteken-teken, diklik-klik kayak gitu sih touchpadnya. Paling dari segi warna aja sih, yang warna putih ini lumayan gampang kotor ya. Ini udah rahasia umum lah, tapi jadi kalau kalian memang pengen pakai yang putih, mesti rajin-rajin dibersihin aja, karena ini gue masukin ke tas aja udah lumayan bernoda.
Oke, ngomongin satu hal yang jarang dibahas yaitu di segi kamera. Kalau kameranya sekarang di versi yang baru ini dikurangin ya, cuma ada satu kamera utama aja, tapi katanya flashnya yang di-upgrade. Dan gua cobain dong, katanya kan kata Apple kalau nge-scan dokumen bakalan bisa lebih oke. Dan gua coba adu sama si iPad Air 4 gua ini, dan gua ngerasa hasilnya bahkan lebih bagus yang si iPad Air 4 ini. Ini nggak ada flash, padahal ya ini ada flashnya yang ketika kita scan dia akan hidup. Balik lagi secara hasil nggak gitu beda jauh, nggak ada perbedaan signifikan banget. Cuma memang dengan adanya sekarang slider yang ada di sebelumnya juga sebenarnya ya. Ini kalian bisa nge-scan aja tapi nggak ada kamera ultra wide lagi. Nah, ngomongin kamera juga, di bagian kamera depan sekarang ya, dia memang pindah ke bagian atas sini ya. Jadi dia tuh di bagian sampingnya. Face ID-nya juga ternyata ada di dalam sini semua guys. Jadi kalau kalian mau bikin pakai screen protector, mesti lihat-lihat nih apakah ketutup bagian sini. Dan gue juga udah coba. Kemarin kita dapat screen protector bawaan dari Studio Ponsel dan itu ternyata nggak cocok sama iPad Pro yang baru ini ya. Karena segi layar kayaknya ada sedikit beda dimensi. Jadi intinya yang produk-produk sebelumnya casing, tempered glass itu nggak bisa dipakai di iPad Pro yang baru. Kalau gue bisa simpulin, apakah kalian wajib upgrade kalau kalian pakai iPad, misalnya iPad yang lama kayak gini? Menurut gue sih it's still the same iPad ya. POV gue sebagai content creator itu gue nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan. Ya layarnya gue rasa memang OLED ya, once you go OLED you never go back, dan itu emang bikin gue ngiler banget pengen cobain ini. Cuma dari segi harga sendiri peningkatannya cukup signifikan dari versi sebelumnya. Ini gue taruh aja di sini, dan harga di Indonesia juga masih kabur, masih nggak jelas dan masih tinggi banget, kayak bisa beli laptop harganya kalau kalian cek di sini ya. Balik lagi, paling itu yang mesti kalian pertimbangkan. Kalau kalian ada duit lebih ya silahkan, tapi buat gue sendiri poin-poin tadi yang gue share itu yang jadi pengalaman gue, so gue share aja langsung di sini. Oh ya, soal Apple Pencil sendiri, jujur gue bukan artis tadi ya, gue nggak gambar-gambar, cuma gue ngerasa yang berada pastinya ada si motor haptiknya tadi ya, ketika ditekan ya dia kayak ada getar, sama kayak yang ada di AirPods Pro. Ya kalau kalian pencet ya, sama AirPods 3 juga sama, ketika pencet ada geternya. Nah itu sama persis dengan yang ada di sini. Mungkin ini pakai motor yang sama, ya who knows. So ya itu aja guys, thank you semua yang udah nonton ya. Semoga video iPad Pro ini bermanfaat, dan kalau kalian ada yang pertanyaan, kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Kita masih ada pembahasan tablet menarik lainnya, terutama dari Xiaomi abis ini dengan Xiaomi Pad 6s Pro yang lagi di-handle sama Dani, lagi dipakai buat kerja selama 7 hari. Oke, ditunggu konten selanjutnya. Kalau kalian suka videonya, dikasih jempol, like, subscribe, hidupin notification-nya. Itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Di sini kita cobain Starlink. Bukan Starbucks keliling ya.